Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Halo ayah bunda di rumah, bapak ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa segala aktivitasnya dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan untuk ayah bunda dan bapak ibu semua yang sudah hadir dan bergabung di live tentang sosialisasi sistem penerimaan murid baru kali ini. Semoga ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat dan mohon berkenan untuk mengisi link presensi yang sudah kami kirimkan di link YouTube channel kali ini. Dan sebelumnya Edumin juga sudah menerima pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda semua dan orang tua juga, guru, operator, serta masyarakat umum terkait dengan sistem penerimaan murid baru. Mohon berkenan juga sambil mengisi link presensi, ayah bunda bisa memberikan pertanyaannya atau menuliskan pertanyaannya pada link komentar di bawah ini. Ayah bunda semua di sini sudah hadir Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dani Nur Rahman, beserta dengan PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Edi Suparjoto yang akan menjelaskan kepada ayah bunda terkait dengan sosialisasi sistem penerimaan murid baru Kota Bandung tahun 2025. Untuk itu, tanpa memperlama waktu lagi, Eca langsung saja memberikan dan mempersilahkan waktunya kepada Bapak Dani dan juga Bapak Edi untuk menjelaskan kepada ayah bunda semua. Oke, di sini Bapak Dani Nur Rahman dan juga Bapak Edi Suparjoto selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dan juga Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung akan memberikan laporan kepada ayah bunda terkait dengan sistem penerimaan murid baru Kota Bandung tahun 2025. Selamat pagi Bapak Edi, apa kabar Pak? Selamat pagi Neng Eca dan semua masyarakat Kota Bandung. Alhamdulillah wasukillah, sudah la wahdahu syarikalahu wa syadana Muhammadar abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah Neng. Sehat ya Pak. Hari ini lancar Pak kegiatannya? Lancar alhamdulillah. Sebelum ke sini tadi dari rumah langsung atau dari kegiatan dulu Pak? Ada membuka ini Zoom Kombel Seru PSP 2. Oke, habis itu langsung ke sini ya Langsung Pak? ke sini. Siap. Bapak Dani, sehat Pak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi langsung ke kantor Pak? Betul, langsung ke kantor. Baik, sudah siap Pak untuk menjelaskan kepada ayah bunda di rumah terkait Siap. laporan? Siap, insya Allah siap. Insya Allah. Untuk itu laporan akan diserahkan atau berikan waktunya kepada Bapak Edi untuk menjelaskan kepada ayah bunda di rumah. Terima kasih. Izin Pak Kadis. Yang saya hormati Pak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Pak Dani Nur Rahman. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang hadir di dalam channel YouTube Disdik serta masyarakat luas, para komunitas entitas pendidikan mulai dari guru, kepala sekolah, orang tua, komite, juga masyarakat Kota Bandung yang di tahun ajaran ini, di tahun 2025, tahun pelajaran 2025-2026 akan memasukkan putra-putrinya ke sekolah TK, SD, dan SMP, termasuk PAUD. Perlu saya laporkan Pak Kadis bahwa setelah diberlakukannya Permendikbud nomor 3 2025 tentang SPMB dan juga kemudian diturunkan dijabarkan melalui Perwal 024 tahun 2025 tentang tata cara SPMB mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di Kota Bandung. Pada intinya di dalam Perwal itu akan dituangkan berbagai aturan termasuk bagaimana dibagi menyangkut tentang regulasi. Nah, di situ ada nanti dijabarkan menjadi Kepal dan Juknis, kemudian karena memang ini berbasis online, maka aplikasi pun harus security-nya, keamanannya dibangun betul-betul aman dan juga betul-betul tidak terkooptasi atau terkontaminasi oleh hal-hal yang memang akan merusak di sistem. Kemudian di tataran implementatif mulai dari nanti ada pendataan. Nah ini Bapak Ibu Ayah Bunda nanti akan disampaikan oleh tim teknis
di penjelasan Bapak Ibu pahami jadwal ya. Jadi jadwal itu harus dipahami kapan pendataan, kapan pendaftaran, kapan seleksi, ya, kapan daftar ulang. Nanti akan dijelaskan. Nah ini termasuk di implementasi itu ada pengaduan. Nanti juga di tim akan menjelaskan siapa, apa, bagaimana mekanisme prosedur, alur ketika Bapak Ibu mengalami kendala. Nanti ada teman-teman di chatbox akan memandu, ya, termasuk di dalamnya kami laporkan pada Pak Kadis dan masyarakat luas bahwa nanti dimulai pendataan hari Senin, Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kota Bandung pun di waktu pendaftaran akan kerjasama helpdesk antara Dinas Pendidikan Kota Bandung, kemudian Dinas Sosial dan Dinas Capil atau Dinas Kependudukan. Itu mungkin sebagai laporan Bang, penting Bapak Ibu cari informasi yang sejelas-jelasnya dari sumber yang terpercaya. Kalau Bapak Ibu ragu, buka web. Bapak Ibu ragu lagi, datang ke kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung atau ke sekolah yang dituju. Insya Allah akan melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas laporannya, dan selanjutnya Ayah Bunda akan ada arahan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung terkait dengan sistem penerimaan murid baru Kota Bandung tahun 2025. Kepada Bapak, saya persilahkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan dari TK sampai dengan SMP, juga Bapak Ibu Panitia Pelaksana SPMB di tingkat sekolah tahun 2025-2026, juga masyarakat, juga berbagai komunitas yang pada hari ini telah mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, hatur nuhun, semuanya telah berpartisipasi dalam kegiatan persiapan pelaksanaan SPMB tahun pelajaran 2025-2026. Hadirin semua, Bapak Ibu yang saya hormati, PPDB 2025-2026 senyatanya tidak ada perubahan yang signifikan dari aturan sebelumnya. Namun untuk itu kami yakinkan bahwa insya Allah kami Dinas Pendidikan siap melaksanakan proses penerimaan siswa baru ini, tentunya dengan begitu perhatiannya Bapak Wali Kota yang sangat memperhatikan dunia pendidikan di Kota Bandung. Untuk pelaksanaan SPMB ini beliau telah membuat surat edaran yang mana akan saya sampaikan sebagai berikut. Surat edaran nomor 48 Disdik 2025 tentang SPMB berintegritas. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru, serta dalam upaya meningkatkan integritas dan penyelenggaraan SPMB
Mohon maaf ayah bunda di rumah tadi ada kendala teknis dan terima kasih sudah menunggu. Selanjutnya akan kembali, mohon Bapak untuk dilanjutkan arahannya. Berikut saya bacakan surat edaran Wali Kota Bandung tentang SPMB berintegritas. 1. Seluruh pihak di lingkungan pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, komite sekolah, tenaga pendidikan, dan panitia SPMB di Kota Bandung, dilarang melakukan atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan murid baru, baik dalam bentuk uang, barang, maupun fasilitas lainnya. 2. Setiap bentuk pungutan liar, dalam kurung pungli, dalam proses penerimaan murid baru dilarang keras dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Orang tua murid dan masyarakat diimbau untuk meningkatkan integritas diri dengan tidak mempercayai pihak-pihak di luar panitia SPMB yang menjanjikan dapat membantu siswa masuk ke sekolah tertentu serta tidak melakukan upaya suap kepada pihak manapun. 4. Apabila panitia SPMB orang tua murid dan masyarakat menemukan dugaan suap, pungli, dan gratifikasi dalam proses SPMB di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, agar segera melaporkan ini melalui laman Disdik. 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 akan direspon dalam waktu paling lama 2 kali 24 jam. Demikian hal ini untuk disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditandai secara elektronik oleh Wali Kota Bandung Muhammad Bahran SE. Nah itulah tadi saya sudah bacakan surat edaran dari Bapak Wali Kota, dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali, mungkin nanti secara detail teknis kepanitiaan SPMB di Dinas Pendidikan akan menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahan dan laporannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir Pak pada live kali ini, dan selanjutnya tentu nanti akan dilanjutkan oleh tim teknis sistem penerimaan murid baru di Kota Bandung. Baik, selanjutnya kita akan undang narasumber yang mungkin wajahnya sudah tidak asing lagi bagi ayah bunda semua. Ada Ibu Mia dan Pak Patah yang mungkin bagi beberapa orang tua wajah ini sudah kayak, oh sering ketemu nih Pak Mia, Pak Patah, ada Ibu Mia. Dan langsung aja kita sambut, ada Pak Patah dan Ibu Mia, silakan masuk. Pak Patah, apa kabar? Sehat? Sehat Pak Patah. Ibu Mia apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bapak terima kasih waktunya. Silakan Ibu. Mic-nya. Bisa? Makasih Pak. Bu Mia, Hica bantu pasangkan? Boleh? Boleh? Iya. Oke. Pak Patah, Ibu Mia apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana ya, Cak? Sudah Sehat? hampir sehat, alhamdulillah. Sudah hampir 1 tahun loh kita kembali lagi menemani ayah bunda di rumah. Sudah siap Ibu Mia dan Pak Patah? Sudah. Tadi itu sampai salah loh, Pak Mia, Ibu Patah. Ayah bunda jangan ketawa ya, karena di sini juga ketawa. Oke. Karena ayah bunda di rumah juga tidak sabar dan juga sudah bertanya-tanya seperti apa ya kebijakan terkait dengan sistem penerimaan murid baru di Kota Bandung ini. Maka dari itu waktu dan tempat Eca persilahkan kepada Pak Patah dan Ibu Mia. Iya, terima kasih Eca. Sama-sama Ibu. Ya, Bapak Ibu, ayah bunda dan masyarakat Kota Bandung, dan juga tentunya Bapak Ibu guru, kepala sekolah, panitia SPMB di Kota Bandung. Tentunya hari ini kita sudah menunggu seperti apakah sistem penerimaan murid baru tahun 2025 yang tadi sudah disampaikan pengantarnya dari Bapak Sekdis dan juga Bapak PLT Kepala Dinas. Untuk selanjutnya kami akan memaparkan secara teknis. Pak Patah, bagaimana? Apakah sudah siap untuk hari ini kita memulai
sosialisasi secara luas ke seluruh masyarakat di Kota Bandung. Baik, mudah-mudahan juga apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan sebuah penjelasan dan informasi yang lengkap ya Eca. Betul. Karena memang untuk SPMB 2025 walaupun tadi disampaikan oleh Bapak PLT Kadisdik maupun Bapak PLT Sekdis ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, tetapi ada beberapa perubahan yang mungkin harus kita pahami bersama seperti itu. Baik, nah Bu Mia, kemudian Eca serta Bapak, Ibu, orang tua, serta Bapak dan Ibu guru kepala sekolah, bahwa dasar hukum dari SPMB tahun 2025 ini yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Nah, dari Permendikdasmen tersebut itu diturunkan melalui Peraturan Wali Kota Bandung nomor 24 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nah, ada 4 jalur wargi Kota Bandung, ayah, bunda. Yang pertama yaitu adalah jalur domisili. Yang kedua itu ada jalur afirmasi. Yang ketiga ada jalur prestasi. Dan yang keempat itu ada jalur mutasi. Jadi sama seperti tahun sebelumnya ada 4 jalur yang saat ini juga yang akan diberlakukan di Kota Bandung ada 4 jalur utama. Yang pertama adalah jalur domisili, sekali lagi ya. Yang kedua adalah jalur afirmasi. Yang ketiga jalur prestasi dan yang keempat jalur mutasi. Nah, apa yang disebut dengan jalur domisili, Ayah Bunda? Jalur domisili adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi murid yang berdomisili di wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung. Untuk SD itu ada 8 wilayah domisili, untuk SMP ada 4 wilayah domisili. Sedangkan jalur afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Yang ketiga, jalur prestasi, yaitu adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir adalah jalur mutasi, adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali dari luar daerah ke dalam daerah Kota Bandung, serta diperuntukkan bagi anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya mengajar atau bekerja. Nah, itu definisi dari 4 jalur yang akan diberlakukan di Kota Bandung. Nah, kemudian persyaratan umumnya yang pertama adalah untuk TK. Nah, untuk TK ini berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun, itu untuk kelompok A. Dan kemudian berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun itu untuk kelompok B. Sementara untuk jenjang SD ini berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun dan paling tinggi itu 9 tahun per 1 Juli tahun berjalan, yaitu 1 Juli tahun 2025. Nah, usia paling rendah 6 tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan. Ini untuk calon murid yang memiliki kriteria yang pertama adalah kecerdasan dan atau bakat istimewa, dan yang kedua adalah kesiapan fisik. Jadi untuk SD ini memang itu diprioritaskan untuk anak berusia 7 tahun dan kemudian anak berusia 6 tahun juga bisa mendaftar. Ya, kemudian juga jika ada calon murid yang berusia di bawah 6 tahun itu dipersilakan untuk bisa mendaftar, namun harus memiliki kriteria yaitu kecerdasan dan atau bakat istimewa serta adanya kesiapan psikis. Nanti akan dijelaskan
lebih jelas terkait tentang persyaratan untuk di jenjang SD. Dan untuk SMP, persyaratan umumnya adalah berusia paling tinggi 15 tahun per tanggal 1 Juli tahun 2025 serta telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lainnya. Nah, selanjutnya ada persyaratan khusus. Oke. Ada persyaratan khusus. Yang pertama adalah untuk jalur domisili. Jadi, apa sih yang disebut dengan persyaratan khusus? Yaitu persyaratan yang harus dimiliki apabila calon murid tersebut itu akan mendaftar pada salah satu jalur yang telah ditentukan. Untuk jalur domisili, persyaratan khususnya yaitu kartu keluarga Kota Bandung yang diterbitkan 1 tahun sebelum tanggal 23 Juni tahun 2024. Jadi khusus untuk jalur domisili, syarat khususnya adalah kartu keluarga Kota Bandung yang diterbitkan sebelum tanggal 23 Juni tahun 2024 atau 1 tahun sebelum pendaftaran SPMB. Yang kedua, untuk jalur afirmasi, persyaratan khususnya bagi afirmasi RMP atau rawan melanjutkan pendidikan, ini persyaratan khususnya adalah pertama KK Kota Bandung, yang kedua terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN atau DTKS ya. Kemudian untuk afirmasi murid berkebutuhan khusus ini mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung. Itu persyaratan khusus untuk jalur afirmasi ya, baik untuk afirmasi RMP maupun afirmasi untuk murid berkebutuhan khusus. Selanjutnya, untuk persyaratan khusus jalur prestasi, yang pertama adalah wajib kartu keluarganya adalah KK Kota Bandung. Dari jalur prestasi tersebut, yang pertama untuk prestasi nilai rapot, ini persyaratan khususnya adalah nilai rapot dan surat keterangan peringkat untuk yang memiliki peringkat. Kemudian yang kedua, untuk yang memilih jalur prestasi kejuaraan atau penghargaan, maka persyaratan khususnya adalah sertifikat kejuaraan atau penghargaan yang diterbitkan paling lama 3 tahun, yaitu rentan 1 Juli 2022 sampai dengan 30 April 2025. Jadi bagi anak atau mungkin calon murid yang akan mendaftarkan ke SMP, kemudian dia memiliki prestasi atau sertifikat itu di tahun 2025, sebelum tanggal 30 April itu masih bisa diakui. Dan yang terakhir untuk jalur prestasi yang memilih prestasinya berdasarkan nilai tes standar daerah, yaitu mengikuti dan mendapatkan nilai tes standar daerah. Itu untuk persyaratan khusus jalur prestasi. Dan yang terakhir untuk jalur mutasi, yaitu persyaratan khususnya adalah surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan maksimal 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB, yaitu tanggal 23 Juni tahun 2025. Jadi untuk yang menggunakan jalur mutasi ini paling lama 1 tahun. Kemudian surat keterangan pindah domisili dari daerah asal luar Kota Bandung. Ini untuk yang jalur mutasi itu harus melampirkan surat keterangan pindah domisili dari daerah asal luar Kota Bandung. Karena untuk jalur mutasi ini hanya diperuntukkan dari luar daerah Kota Bandung ke daerah Kota Bandung. Dan untuk anak guru atau PTK di Kota Bandung ini melampirkan surat penugasan bagi guru atau tenaga kependidikan. Nah, kemudian untuk jalur dan kuotanya bisa dilihat untuk yang SD, jenjang SD ini untuk jalur domisili itu kuotanya 80%, untuk yang afirmasi itu 15% dan untuk mutasi itu 5%. Jadi untuk jenjang SD ini hanya ada 3 jalur, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Sementara untuk prestasi tidak ada pada jenjang SD. Sedangkan untuk jenjang SMP ini kuota untuk jalur domisili adalah 40%,
kemudian kuota untuk jalur afirmasi 30%, kemudian kuota untuk jalur prestasi 25%, dan kuota untuk jalur mutasi 5%. Nanti akan kita jelaskan Bapak dan Ibu seperti apa dari setiap kuota atau dari setiap jalur tersebut. Ya. Selanjutnya ini ada sekolah perbatasan. Untuk jenjang SMP ada 8 sekolah perbatasan, yaitu ada SMP Negeri 29, ada SMP Negeri 46, ada SMP Negeri 47, ada SMP 48, ada SMP 50, ada SMP 52, ada SMP 54, dan ada SMP 55. 8 sekolah tersebut untuk jenjang SMP ini bisa menerima warga dari luar kota Bandung, Bapak dan Ibu ya, dan kuotanya itu sebanyak 10%. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Untuk yang SD ini ada 25 sekolah yang termasuk pada sekolah perbatasan. Jadi sekolah perbatasan itu adalah di mana lokasi sekolah tersebut memang berbatasan langsung dengan warga di luar kota Bandung. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan, nanti akan dijelaskan mungkin lebih lanjut oleh Ibu Mia. Untuk seleksinya, untuk jenjang SD, baik untuk jalur domisili, untuk jalur afirmasi, maupun untuk jalur mutasi, alat seleksinya adalah usia. Jadi akan diprioritaskan terlebih dahulu itu usia. Nah, apabila pada batas kuota terakhir itu ada usia yang sama, maka yang dilihat itu adalah jarak, gitu ya. Nah, kemudian untuk SMP, untuk jalur domisili, kemudian untuk jalur afirmasi dan untuk jalur mutasi, itu alat seleksi utamanya adalah jarak. Jadi jarak dulu yang akan diutamakan, nanti akan diurutkan secara sistem dari jarak terdekat dari sekolah ke tempat tinggalnya, kemudian diurutkan sampai nanti batas kuota terakhir. Nah, apabila sampai batas kuota terakhir itu ada jarak yang sama, maka penentuan peserta atau calon murid yang akan masuk itu berdasarkan usia. Tetapi untuk jalur prestasi, ini karena di Kota Bandung ada 3 jenis prestasi, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah jalur atau prestasi kejuaraan atau penghargaan. Nah, ini yang menjadi alat seleksinya adalah skor prestasi nilai tertinggi. Jadi misalkan kalau Ananda itu punya prestasinya tingkat internasional, maka di situ sudah ada poin ya. Kemudian apabila nanti pada batas kuota terakhir itu ada skor prestasi yang sama, maka yang akan dilihat adalah skor kumulatif dari prestasi atau sertifikat yang dimiliki oleh calon murid tersebut. Yang kedua, itu ada jalur prestasi nilai rapot. Nah, yang menjadi alat seleksinya adalah skor nilai, dan apabila pada batas kuota terakhir itu ada nilai yang sama, maka yang akan dilihat untuk menentukan calon murid yang akan masuk pada kuota terakhir itu berdasarkan nilai mata pelajaran. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait tentang mata pelajaran apa saja. Dan yang terakhir adalah tes standar, yaitu berarti alat seleksinya adalah skor yang didapatkan oleh calon murid itu dari dari tes yang telah diikuti. Jadi nanti calon murid atau ananda kita itu akan mengikuti tes standar daerah yang sudah ditentukan waktu dan tempatnya, Bapak dan Ibu, dan kemudian di situ akan mendapatkan skor, dan skor itulah yang menjadi alat seleksi. Nanti pun ini akan dijelaskan lebih detail terkait prestasi yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, itu Teh Eca, mungkin untuk selanjutnya terkait tentang pilihan sekolah, kemudian juga bagaimana mekanismenya. Nah, nanti silakan dibantu oleh Bu Mia untuk bisa menjelaskan. Alhamdulillah sudah selesai penjelasannya Pak Fatah. Sudah selesai. Panjang loh tadi itu iya, penjelasannya. Itu kayak kasihan Pak Fatah. Hampir kayak nafasnya hampir habis. Iya, Sekarang, makanya dibagi 2 dengan Bu Mia. Betul sekali. Boleh selanjutnya Bu Mia membantu Pak Fatah untuk menjelaskan terkait dengan kelanjutannya seperti apa. Iya, terima kasih Ibu dan Bapak, Ayah Bunda, dan seluruh masyarakat Kota Bandung yang sedang menyimak. Tadi sudah disampaikan bagaimana mengenai
jalur, kemudian juga persyaratan umum, persyaratan khusus, dan juga bagaimana tahapan seleksi. Nah, sekarang bagaimana mengenai pilihan sekolah? Ya, untuk jenjang SD, untuk jalur domisili itu pilihannya adalah 2 sekolah, dua pilihan dalam wilayah domisili kota. Kemudian untuk jalur afirmasi 2 pilihan dalam wilayah, dan untuk mutasi 1 pilihan dalam wilayah. Untuk SD ini, Ibu dan Bapak, Ayah Bunda, bahwa pilihan ke-1 itu adalah sekolah yang berada pada radius 1000 meter atau 1 kilometer dari domisili. Jadi kalau Ayah Bunda nanti akan memilih sekolah, nanti akan muncul di aplikasi itu pilihan sekolah yang berada 1 kilometer, radius 1 kilometer dari rumah atau tempat tinggal. Itu bisa dipilih. Untuk pilihan keduanya tentunya masih di dalam wilayah domisili. Untuk SMP, untuk jalur domisili juga 2 pilihan dalam wilayah. Untuk afirmasi ini ada 4 pilihan sekolah, 2 pilihan SMP negeri dan 2 pilihan SMP swasta di dalam wilayah domisili. Nah, kalau untuk prestasi ini ada 2 pilihan wilayah di dalam Kota Bandung. Jadi untuk prestasi tidak melihat ada wilayah domisili, tetapi untuk prestasi dapat memilih semua SMP negeri di Kota Bandung. Dan untuk mutasi ini hanya ada 1 pilihan dalam wilayah. Ya, selanjutnya Ibu dan Bapak, ini yang kita tunggu-tunggu, bagaimana jadwal dari sistem penerimaan baru di tahun ini. Yang pertama, pengumuman pendaftaran. Pengumuman pendaftaran ini pada tanggal 5 Mei 2025 nanti akan diumumkan secara luas tentang pendaftaran, tentang pengumuman tentang SPMB. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak, untuk afirmasi, ini tahun ini kita ada 2 metode untuk afirmasi RMP. Jadi afirmasi lawan melanjutkan pendidikan itu ada 2 metode. Yang pertama melalui seleksi penempatan dan yang kedua non penempatan. Yang untuk penempatan itu akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 9 Mei 2025. Kemudian verifikasi dan validasi data RMP akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 16 Mei 2025. Dan untuk penetapan murid baru RMP hasil pemetaan dan peminatan itu pada tanggal 23 Mei 2025. Selanjutnya, Bapak Ibu calon murid SD maupun SMP di Kota Bandung, ini untuk pendataan calon murid baru akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai dengan 20 Juni 2025. Untuk pendaftaran jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi itu akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 27 Juni 2025. Sedangkan untuk tes terstandar daerah ya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2025. Kemudian untuk hasil pengumuman hasil seleksi jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi itu pada tanggal 7 Juli 2025 dan hari pertama masuk sekolah adalah pada tanggal 14 Juli 2025. Nah, untuk pengisian kuota yang belum terpenuhi tanggal 8 sampai 9 Juni 2025 dan pengumuman 10 Juni 2025, daftar ulang 11 Juli 2025 dilaksanakan secara online. Nah, bagaimana mekanisme SPMB? Tadi kita sudah simak mengenai jadwal SPMB. Nah, kita lihat bagaimana mekanismenya. Mekanisme untuk sistem penerimaan murid baru ini yang pertama diawali oleh pendataan yang dilakukan oleh wali kelas kepada orang tua calon murid untuk mengumpulkan dokumen persyaratan secara daring atau oleh orang tua secara mandiri. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda pastikan bahwa dokumen-dokumen persyaratan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Patah dari awal itu Ibu dan Bapak sudah menyiapkannya. Selanjutnya setelah disiapkan datanya tentunya mengisi data diri calon peserta didik yang akan mengikuti proses PPDB oleh sekolah asal dan divalidasi oleh orang tua atau secara mandiri pada laman https://spmbandung.co.id. Jadi nanti laman spmb.bandung.co.id ini tentunya sudah bisa diakses dari mulai awal Mei untuk Bapak Ibu sudah bisa memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk proses SPMB. Selanjutnya melakukan pendaftaran untuk memilih sekolah dan jalur pada laman yang sama.
dan dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen calon peserta didik oleh sekolah tujuan baik pilihan 1 maupun pilihan 2. Selanjutnya adalah tahapan seleksi sesuai dengan jalur, dan yang selanjutnya pengumuman secara daring juga melalui laman SPMB, dan terakhirnya adalah daftar ulang. Itu mekanismenya Ibu dan Bapak. Selanjutnya, nah tentu Ibu dan Bapak tadi sudah disampaikan informasi mengenai persyaratan-persyaratan umum dan khusus. Nah, untuk persyaratan khusus kita akan sampaikan kembali atau akan kita jelaskan lebih lanjut bagaimana penentuan atau ketentuan dari persyaratan-persyaratan tersebut. Ya. Baik, untuk kita lanjut saja Eca? Atau kita menunggu pertanyaan atau kita selesaikan dulu? Mungkin diselesaikan dulu aja Bu, karena di DM itu di Instagram Isdisdik itu udah masuk beberapa pertanyaan terkait dengan kejelasan SPMB ini seperti apa, terus juga karena kan pergantian nama ya Pak, jadi makin bingung, kayak apalagi sekarang jalur zonasi diganti jadi domisili. Itu betul. banyak sekali pertanyaan yang masuk ke DM Disdik juga, terus mungkin ke media sosial lainnya juga gitu. Sebenarnya kan dari tadi yang Eca dengar nih Pak Bu, tidak ada yang terlalu berubah. Apa betul. atau Eca yang salah atau betul. memang betul-betul. Nah, mungkin beberapa hal yang mungkin pergantian nama saja. Cuman di sini apakah nanti secara teknis persyaratan kursusnya akan dijelaskan juga pada hari ini Bu Mia? Iya, hari ini juga kita akan menjelaskan secara singkat mungkin betul. untuk tambah pengetahuan awal dari Bapak Ibu, orang tua, ayah bunda, masyarakat Kota Bandung, pengetahuan awal. Tapi nanti saya kira beberapa pertanyaan sudah bisa dijawab pada pagi hari ini, dan untuk pertanyaan berikutnya tentunya kita akan terus bersama-sama untuk mendampingi ayah bunda, ibu dan bapak untuk pelaksanaan SPMB ini. Oke, kalau kayak gitu berarti mohon berkenan ayah bunda di rumah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di link komentar pada live YouTube kali ini, karena nanti akan Eca bacakan dan Pak Pata dan Ibu Mia akan membantu menjawab seperti itu ya Pak ya Bu. Karena memang pada hari ini itu adalah awalan ya, jadi informasi umum kepada warga Kota Bandung terkait bagaimana sistem penerimaan murid baru di Kota Bandung tahun 2025. Nanti pun kita akan mensosialisasikan itu per jalur, jadi sehingga bisa lebih fokus seperti itu. Jadi kalau sekarang secara umum kita akan sampaikan, dan kemudian tadi Bu Mia juga sudah menyampaikan jadwal dari pelaksanaan SPMB tersebut ya, yang mungkin kita akan lakukan secara resmi. Sosialisasi pengumuman SPMB-nya itu adalah di tanggal 5 Mei tahun 2025 ya. Itu baru pengumuman SPMB-nya, belum pada pendaftaran. Nah, pendaftarannya sendiri pendataannya itu sendiri itu kan dimulai pada tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 20 Juni 2025. Tadi sudah ditampilkan secara detail dari tahapan-tahapan pelaksanaan SPMB yang akan dilakukan di Kota Bandung. Itu mungkin Eca, nanti kita mungkin lebih bisa berinteraksi dengan warga Kota Bandung melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan warga Kota Bandung kepada pihak admin ya. Oke, siap Pak Pata. Oke, boleh kita lanjut dulu saja ya. Siap Bu Mia. Itu ya. Baik, Ibu dan Bapak, ayah bunda dan masyarakat Kota Bandung, ini adalah ketentuan kartu keluarga pada jalur domisili. Nah, bagi calon murid baru jalur domisili dalam Kota Bandung, kartu keluarga dikeluarkan sebelum tanggal 23 Juni 2024. Nah, bagaimana bila kartu keluarga dikeluarkan lebih dari tanggal 23 Juni 2024 dikarenakan terjadi perubahan data keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, antara lain disebabkan oleh penambahan anggota keluarga, ya, penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik. Kemudian pengurangan anggota keluarga meninggal dunia, anggota keluarga pindah, atau kartu keluarga hilang atau rusak, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Tentunya dengan disertakan yang pertama kartu keluarga yang lama bagi perubahan data atau penambahan atau pengurangan anggota keluarga atau rusak, atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang. Perubahan kartu keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa
nama orang tua atau wali calon murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua calon murid baru Yang tercantum. yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan atau kartu sebelumnya. Jadi memang harus sama, tidak boleh calon murid itu tidak satu keluarga dengan orang tuanya. Ya. Apabila terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon murid baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian atau surat perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Selanjutnya, nah Ibu dan Bapak, Ayah Bunda dan seluruh masyarakat Kota Bandung, tahun ini Kota Bandung melakukan proses penempatan pada calon murid SMP jalur afirmasi RMP, di mana untuk kuota yang akan digunakan adalah sebanyak 20%. Dari kuota afirmasi yang sebanyak 30%, kuota 20%-nya itu akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan pendaftaran pada tanggal 23 Juni. Nah, bagaimana mekanismenya? Yang pertama adalah waktu pendataan tanggal 5 sampai 9 Mei 2025 dilakukan melalui aplikasi Dapodik yang menyatakan bahwa siswa terdata pada data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN atau data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Setelah itu ditempatkan pada sekolah negeri berdasarkan jarak terdekat. Selanjutnya sistem melakukan filtering berdasarkan jarak terdekat dan kuota dari sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, masyarakat Kota Bandung, Dinas Pendidikan sudah memiliki data di data Dapodik sehingga sudah bisa mengetahui berapa jarak dari calon siswa yang RMP ke sekolah yang terdekat dengan domisilinya. Jadi dilakukan filtering berdasarkan jarak terdekat, kemudian data akan ditampilkan ke operator asal, di mana operator asal melakukan verifikasi pemenuhan syarat terkait dengan siswa tersebut, dari mulai mengupload kartu keluarga dan KTP orang tua, memastikan bahwa alamat dari Dapodik sesuai dengan KK, dan juga melakukan upload surat pernyataan dari orang tua siswa yang ditandatangani bahwa yang bersangkutan menerima pemetaan tersebut. Data akan dikirimkan ke sekolah tujuan untuk dilakukan verifikasi bahwa KK dan data di Dapodik sudah sesuai. Verifikasi dan validasi tanggal 12 sampai 16 Mei 2025 oleh sekolah tujuan. Kemudian orang tua siswa menandatangani surat pernyataan bersedia atau tidak bersedia ditempatkan pada sekolah yang telah ditetapkan. Apabila bersedia, maka dia akan langsung menjadi murid baru di sekolah tersebut. Tetapi kalau tidak bersedia, maka dapat mengikuti SPMB pada tanggal 23 Juni melalui jalur afirmasi, domisili ataupun jalur lain yang memang akan diikuti, atau mungkin juga tidak mengikuti SPMB di Kota Bandung karena akan melanjutkan bisa jadi ke kota lain atau akan di pesantren atau di madrasah ibtidaiyah, yaitu yang di luar kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, penetapan murid baru RMP hasil pemetaan dan peminatan pada tanggal 23 Mei 2025. Kemudian tadi apabila ada calon murid SMP jalur afirmasi RMP yang tidak bersedia, maka tentunya ada kuota yang tidak terisi, maka kuota yang tidak terisi ditambahkan pada kuota afirmasi non penempatan. Itu untuk yang mekanisme penempatan pada calon murid SMP jalur afirmasi RMP. Kemudian tadi untuk jalur afirmasi itu ada juga mengenai afirmasi murid berkebutuhan khusus. Nah, untuk afirmasi murid berkebutuhan khusus ini silakan, saya kira Pak Patah akan menjelaskannya untuk afirmasi murid berkebutuhan khusus. Ya, baik, untuk afirmasi murid berkebutuhan khusus ini harus mendapatkan rekomendasi dari Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung. Jadi bagi murid baru jalur afirmasi PDBK atau murid berkebutuhan khusus dan calon murid baru dengan usia paling rendah 5 tahun 6 bulan per tanggal 1 Juli 2025,
ya. Nah, ini untuk yang mau masuk ke SD, ini harus melampirkan surat rekomendasi dari tim Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung. Calon murid baru jalur afirmasi berkebutuhan khusus yang telah memiliki rekomendasi dari tenaga ahli atau tenaga profesional lainnya seperti psikolog, kemudian juga psikiater, dokter spesialis anak atau tumbuh kembang, serta profesional lainnya, ini agar melampirkan pada saat mengupload ya, pada saat nanti untuk mendaftar di unit layanan disabilitas untuk mendapatkan pengesahan bahwa yang bersangkutan itu telah memiliki rekomendasi dari tenaga profesional lainnya dan telah disahkan oleh ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, bagi calon murid baru jalur afirmasi berkebutuhan khusus dan calon murid baru dengan usia paling rendah 5 tahun 6 bulan yang pertanggal 1 Juli 2025 maksudnya, ini melakukan asesmennya pada tanggal 20 Mei sampai dengan 17 Juni tahun 2025. Ini nanti ada linknya, pendaftarannya itu di spmb.bandung.go.id atau di asesmen disdikbandung.go.id. Nanti linknya kita akan tampilkan lagi ya. Nah, selanjutnya ini untuk penentuan skor nilai rapot nih Bu Mia ya. Jadi untuk yang mau masuk ke SMP ini yang menggunakan jalur prestasi itu kan ada 3 ya. Jadi prestasi itu ada prestasi nilai rapot, ada prestasi nilai penghargaan atau perlombaan, ada prestasi nilai tes standar daerah. Jadi sekarang di Kota Bandung itu yang barunya itu adalah tes standar daerah. Nah, untuk penentuan skor nilai rapot sendiri seperti apa Bu Mia? Ya, kalau untuk penentuan skor nilai rapot ini dilihat berdasarkan penentuan pemeringkatan berdasarkan nilai rapot calon murid baru yang berada di peringkat nilai rapor 10% tertinggi di tiap kelas dari sekolah asal akan mendapatkan penambahan bobot peringkat ya. Jadi yang nilai rapot mana sih yang akan digunakan untuk mengikuti jalur nilai rapot di jalur prestasi SPMB tahun ini adalah nilai dari 8 mata pelajaran, nilai pengetahuan 8 mata pelajaran itu nanti kelas 4, 5 dan kelas 6 semester 1 itu diurutkan, kemudian dijumlahkan dari kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 semester 1. Nilai pengetahuannya itu dijumlahkan sehingga dapatlah jumlah nilai keseluruhan dan setelah itu diurutkan sehingga akan muncul 3 terbesar atau kita sebut sebagai peringkat 1, 2, dan 3. Nah, peringkat 1, 2, 3 setiap kelas. Jadi dalam satu kelas itu ada peringkat 1, 2, dan 3. Nanti sekolah akan mengeluarkan surat keterangan peringkat. Kenapa surat keterangan peringkat itu dibutuhkan? Karena nanti yang memiliki peringkat, kalau di sini dikatakan nilai rapor 10% tertinggi itu adalah peringkat 1, 2, dan 3 nanti akan diberikan bobot dengan rumus nilai akhir adalah R ditambah B di mana R sama dengan 40% kali rata-rata nilai rapot 8 mata pelajaran dan B sama dengan 60 dikurangi 60 per 28 kali N kurang 1. 28 itu dari mana? 28 itu adalah dari jumlah siswa dalam satu kelas. Berdasarkan standar pengelolaan. Ya. Sehingga nanti untuk nilai akhir itu akan didapatkan nilai rata-rata nilai rapot ditambah bobot. Contohnya kalau misalnya nilai keseluruhannya itu adalah rata-ratanya 90. Kemudian dia mendapatkan peringkat 1 berarti 90 kali 40% ditambah dengan 60. Ya, itu nanti kita akan jelaskan lebih banyak karena pastinya butuh waktu. Ya. Oke, selanjutnya adalah penetapan skor prestasi kejuaraan atau penghargaan. Nah, kalau skor prestasi kejuaraan penghargaan ini, Papa akan bisa menjelaskan lebih detail lagi ya, Papa ya. Betul. Silakan Papa. Jadi untuk skor prestasi kejuaraan atau penghargaan ini warga Kota Bandung juga bisa menyimak. Yang pertama adalah seleksi berdasarkan skor tertinggi sertifikat kejuaraan atau penghargaan. Yang disebut dengan skor tertinggi ini adalah setiap jenjang memiliki skor masing-masing. Jadi kalau misalkan calon murid ini
katakanlah punya sertifikatnya itu ada 4. Yang pertama dia juara 1 tingkat internasional, kemudian yang kedua juara 1 tingkat nasional, juara 2 tingkat nasional. Maka yang diambil itu adalah skor tertinggi, yaitu mana nih? Yaitu adalah skor tingkat internasional. Misalkan seperti itu ya. Jadi yang diambil itu adalah skor tertingginya, bukan akumulasinya dulu ya. Nah, jika pada batas kuota skornya sama, ya, maka seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan baru akumulasi skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan yang sejenis. Jadi kalau misalkan Ananda kita mempunyai prestasinya itu berbagai macam jenis perlombaan, misalkan olahraga, kemudian juga seni, maka harus ditentukan ini mana nih yang akan dijadikan alat seleksi gitu ya, mau menggunakan prestasinya yang mana. Nanti juga akan disampaikan secara detail ya terkait jalur prestasi ini. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah ketentuan sertifikat perlombaan atau penghargaan. Ketentuan sertifikatnya. Yang pertama adalah sertifikat perlombaan itu diunggah melalui laman spmb.bandung.go.id saat tahapan input data berlangsung, yaitu pada saat pendataan, yaitu pada tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 20 Juni 2025. Sertifikat perlombaan ini merupakan hasil kejuaraan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun organisasi, lembaga atau pihak lain yang berwenang, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sertifikat penghargaan merupakan apresiasi yang secara khusus diberikan atas penemuan, atas inovasi, dedikasi seseorang, bukan karena partisipasi keikutsertaan dalam sebuah kegiatan. Yang diberikan oleh siapa? Oleh pemerintah, organisasi, ataupun pihak lain yang berwenang. Jadi kadang-kadang di sertifikat itu misalkan ada murid yang dia mengikuti perlombaan, kemudian sebagai peserta partisipan, ya, karena di sertifikatnya disebutkan adalah piagam penghargaan, nah itu bukan berarti yang kita maksud. Jadi penghargaan tersebut memang dari pemerintah, organisasi maupun instansi itu karena inovasi. Contoh seperti apa? Seperti penemu antivirus misalkan ya, seperti katakanlah duta pariwisata atau duta budaya dan sebagainya gitu ya. Itu yang apa namanya itu yang dimaksudkan dalam SPMB tahun 2025 itu yang kita akomodir mendapatkan skor penghargaan ya. Kemudian sertifikat perlombaan atau penghargaan itu ditandatangani oleh pejabat, pemerintah atau organisasi profesi atau lembaga sesuai dengan kewenangannya pada level kejuaraan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kalau sertifikat perlombaan tingkat kota dan tingkat provinsi ini paling rendah ditandatangani oleh pejabat pemerintah atau organisasi atau lembaga di tingkat kota. Jadi tidak ada sebetulnya sertifikat kejuaraan tingkat kota maupun tingkat provinsi apalagi tingkat nasional yang hanya ditandatangani oleh pejabat di tingkat di bawah kota ya. Misalkan di tingkat kecamatan atau oleh kepala satuan pendidikan. Nah, itu tidak berlaku ya. Yang kedua, sertifikat perlombaan tingkat nasional ini paling rendah ditandatangani oleh pejabat pemerintah atau organisasi atau lembaga tingkat provinsi. Jadi kalau misalkan sertifikatnya itu adalah judulnya tingkat nasional, maka yang menandatangani adalah pejabat minimal tingkat provinsi, gitu ya. Kemudian sertifikat perlombaan tingkat internasional paling rendah ditandatangani oleh pejabat pemerintah atau organisasi atau lembaga tingkat nasional suatu negara, gitu ya. Itu jadi tidak ada juara internasional tetapi ditandatangani oleh organisasi dan organisasinya itu ternyata di tingkat kota, gitu ya. Selanjutnya, nah ini sertifikat perlombaan atau penghargaan adalah sertifikat atau piagam yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga pemerintah, organisasi profesi atau lembaga penyelenggara. Kejuaraan yang dimaksudkan pada sertifikat perlombaan merupakan kejuaraan utama, bukan madya, bina, kegiatan pemasalan, eksibisi, dan lain sebagainya.
yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3 atau juara 3. Jadi sertifikat kejuaraan yang dimaksud dalam SPMB tahun 2025 yang mendapatkan skor sebagaimana terlampir dalam Kepwal 2025 ini yang memang merupakan kejuaraan utama, bukan juara bina, madya, apalagi pemasalan. Seperti apa pemasalan? Yaitu yang dimana semua pesertanya mendapatkan sertifikat gitu ya. Jadi itu hanya untuk memotivasi. Jadi misalkan nih pemasalan itu ada berapa orang ya Bum ya? Misalkan ada 100 orang. Kemudian dibagi grup gitu ya. Misalkan per grupnya itu berapa orang ya? 5 orang. 5 orang. Nah, semuanya Nah, dapat. semuanya itu dapat sertifikat. Ya, walaupun sertifikat itu tertulis adalah juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Kan nggak mungkin juga ada juara 1 tapi banyakan gitu, ya kan? Nah, yang kita maksud itu adalah juara 1 itu ya tetap ada 1 orang. Nah, bagaimana kalau misalkan kejuaraan pemenangnya itu didasarkan pada rentang nilai dan jumlah juara itu lebih dari 1 seperti olimpiade ya, yang bukan diselenggarakan oleh pemerintah pusat gitu ya. Misalkan salah satu lembaga tertentu itu mengadakan olimpiade mata pelajaran yang non Kemendikbud gitu ya. Nah, itu kan skornya itu didasarkan perolehan nilainya itu ya. Jadi misalkan skor 90 sampai 100 dia mendapatkan gold, biasanya seperti itu, atau emas atau juara 1. Kemudian ada berapa nih? Ternyata ada 5 orang, ada 6 orang, ada 10 orang gitu ya. Kemudian yang dari rentang tertentu itu mendapatkan katakanlah juara 2 ya, dan lain sebagainya. Nah, itu dihargai atau mendapatkan skor itu didasarkan pada tabel atau grup atau kelompok. Jadi kita tidak memasukkan untuk kejuaraan tersebut itu menjadi kejuaraan personal ya atau individu, tetapi dimasukkan ke dalam personal dalam kelompok seperti itu. Kenapa? Karena kejuaraannya atau juaranya lebih dari 1 seperti itu ya. Nah, kemudian untuk skor penghargaan, skor untuk penghargaan penghafal Al-Quran itu dilakukan setelah mengikuti proses validasi oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Jadi apabila ada ananda kita atau calon murid yang akan masuk ke SMP, dia mengikuti atau melalui jalur penghargaan penghafal Al-Quran minimal 2 juz, itu silakan untuk melampirkan sertifikatnya dari lembaga yang berwenang. Kemudian skor itu akan muncul ya, apakah menjadi 2 juz atau misalkan seperti apa, itu setelah calon murid mengikuti tes atau validasi terkait hafalan Al-Quran ya. Ini khusus untuk penghargaan penghafal Al-Quran. Nah, hal-hal lain yang tidak tercantum dalam ketentuan yang tadi dimaksudkan dari huruf A sampai dengan huruf I, ini ditentukan berdasarkan rapat tim verifikasi dan validasi sertifikat perlombaan atau penghargaan. Karena bisa jadi dalam pelaksanaannya itu akan kita menemukan banyak hal ya yang mungkin belum tertuang yang tadi saya sudah sebutkan. Maka nanti akan disampaikan berdasarkan rapat dari tim verifikasi atau validasi penghargaan atau perlombaan. Nah, itu Bu Mia terkait tentang yang untuk jalur prestasi penghargaan atau perlombaan. Nah, sekarang untuk yang baru nih TECA dan warga Kota Bandung adalah tes standar daerah. Seperti apa Bu Mia informasinya? Dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda dan masyarakat Kota Bandung yang saat ini masih hadir dan masih semangat menyimak bagaimana SPMB tahun 2025. Tahun ini Kota Bandung pada jalur prestasi menambahkan jalur untuk tes terstandar daerah. Ya, seperti apa tes terstandar daerah? Jadi nanti tes terstandar daerah ini dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh panitia SPMB pada saat pendaftaran. Jadi pada saat ayah dan bunda, bapak ibu, orang tua memutuskan untuk menggunakan jalur prestasi dengan menggunakan tes terstandar daerah, maka nanti pada saat pendaftaran akan
pendaftaran pada jalur tes terstandar daerah ini nanti akan mendapatkan waktu dan tempat yang ditetapkan oleh panitia SPMB. Waktunya kapan? Ini antara 30 Juni sampai dengan ini bisa sampai maksimal 4 Juli sebenarnya Pak Pata ya. Betul, Maksimal Juli. itu sampai 4 Juli, tapi itu nanti akan kita lihat berapa banyak peserta, berapa banyak kapasitasnya itu, sehingga nanti panitia pun akan menetapkan berapa sesi, kemudian tempatnya pun di mana. Ini sudah ada ditetapkan beberapa tempat, dan tempatnya bukan di SMP tujuan ataupun di sekolah asal, tetapi itu akan di sekolah yang memang sudah ditetapkan oleh panitia SPMB. Bisa jadi dalam satu tempat itu tidak memilih sekolah yang sama. Nah, pada saat pendaftaran nanti akan dicetak kartu peserta, kemudian juga di situ akan tertulis waktunya kapan, tempatnya di mana, ya. Setelah itu, dan ini juga tesnya ini menggunakan perangkat komputer, jadi komputer base, tidak menggunakan paper, tidak menggunakan kertas ya, tetapi menggunakan perangkat komputer. Jadi tentunya tempat-tempat yang nanti akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan tes ini yang tentunya sudah memenuhi persyaratan untuk bisa melaksanakan tes menggunakan perangkat komputer. Komputernya sudah disiapkan Ya, oleh panitia. betul, ya, komputernya sudah disiapkan oleh panitia. Calon atau peserta tinggal datang dengan membawa bukti kartu peserta, kemudian nanti akan melaksanakan tes sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Ini waktunya panjang, jadi kita harapkan dalam satu hari itu bisa 1.000 peserta dalam beberapa sesi, ya, dalam beberapa sesi. Jadi bukan ada hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Bukan. Oh, hari ini tes apa, hari kedua tes apa, tidak, tetapi tesnya hanya 1 kali. Nah, dari tes itu nanti akan muncul nilai skornya. Iya, betul. Ya. Jadi bukan dilakukan hari ini tes apa, kemudian hari berikutnya tes apa. Ini hanya untuk pelaksanaan. Karena memang bisa jadi yang mengikuti tes standar daerah itu adalah banyak sekali ya, Bumnya. Makanya dibagi beberapa sesi dan beberapa tempat ya. Betul. Jadi Dinas Pendidikan atau panitia juga sudah menyiapkan ya. Ini juga setidaknya dibagi menjadi empat wilayah gitu ya. 4 wilayah di Bandung Utara. Berdekatan dengan domisili. Iya betul ya, yang utara, selatan, barat dan timur seperti itu ya. Ya. Ada lagi ini bagaimana dengan bentuk tesnya? Tesnya berupa pilihan ganda terdiri dari 40 soal selama 90 menit, dan 40 soal ini nanti akan memiliki bobot masing-masing. Oh ya, seperti itu. Jadi berapa soal itu, bobot masing-masing soal itu akan berbeda. Ya. Kemudian materi tesnya berupa apa? Berupa tes kemampuan akademik, tentunya lebih berfokus kepada literasi dan numerasi. Ya, karena ini adalah hal yang baru, ini bukan berarti setiap calon murid itu dia ikut gitu ya, tetapi itu hanya pilihan. Jadi kalau misalkan calon murid itu katakanlah dia akan memilih jalur prestasinya adalah prestasi nilai rapot, ya hanya nilai rapot saja, tidak perlu mengikuti tes standar. Kalau misalkan calon murid itu memilih ya jalur prestasinya adalah prestasi perlombaan atau penghargaan ya, termasuk mungkin misalkan penghafal Al-Quran, ya cukup itu saja gitu ya. Dan kalau misalkan saya tidak mau mengikuti yang nilai rapot mungkin ya, atau saya juga tidak punya sertifikat, tetapi saya pengen jalur prestasinya adalah prestasi mau ikutan tes, maka hanya tes saja. Seperti itu Ibu Mia. Betul. Jadi pastikan ayah bunda, ibu dan bapak, masyarakat umum atau yang akan mengikuti SPMB, pastikan bahwa ibu dan bapak betul-betul memahami setiap persyaratan dan juga peluang untuk bisa diterima. Ya, peluangnya di mana? Kalau memang di domisili jauh, berarti bisa memilih jalur yang lainnya. Bisa jalur prestasi ataupun jalur afirmasi, tapi tentunya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Tidak bisa kita memilih 2 jalur ya, karena memang hanya memilih 1 jalur. Kalaupun prestasi juga hanya bisa 1 jalur, walaupun prestasi itu ada 3, ada nilai rapot, ada prestasi kejuaraan dan penghargaan, dan juga ada tes terstandar daerah. Itu pun harus memilih
satu di antara ketiganya. Satu di antara gitu ya. tiga. Tadi Betul. kan waktu saya menyampaikan tentang kuota jalur prestasi itu kan 25% ya. Betul, Nah, 25. dari 25% ini dibagi menjadi 3 kan? Iya. 7,5% untuk kuota jalur prestasi berdasarkan nilai rapot. Kemudian juga 7,5% untuk kuota prestasi berdasarkan penghargaan atau perlombaan, dan 10% untuk kuota jalur prestasi berdasarkan nilai atau tes standar daerah. Seperti itu ya. Jadi 25% itu dibagi menjadi 3, 7,5%-nya untuk nilai rapot, 7,5%-nya lagi untuk perlombaan atau penghargaan, dan sisanya berarti 10% itu untuk nilai standar daerah. Seperti itu ya Bu Mia? Betul. Nah, tadi Eca ya, tadi kita sudah berbicara tentang jalur domisili, afirmasi, prestasi. Berarti satu lagi nih, Ada yang masih mutasi. ingat nggak? Mutasi, Oh, jalur mutasi, mutasi. luar biasa. Eca masih fokus ya. Jalur mutasi saya sampaikan akan disampaikan oleh Pak Patah. Mangga Pak Patah. Ya. Nah, ini untuk jalur mutasi, yang disebut dengan jalur mutasi tadi saya sudah menyampaikan, diperuntukkan bagi peserta didik atau murid sekarang ya, yang berpindah domisili dikarenakan orang tuanya pindah tugas. Dari mana? Dari daerah luar kota Bandung ke kota Bandung, seperti itu. Nah, bagi calon murid baru jalur mutasi ini melampirkan surat keterangan pindah tugas orang tuanya yang diterbitkan paling lama itu tanggal 23 Juni tahun 2024. Tidak hanya melampirkan sprint aja ya, atau surat pindah tugas dari instansi atau dari kantornya, tetapi juga harus dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili dari Disdukcapil daerah asal gitu ya. Misalkan nih, dari mana? Misalkan dari Jakarta gitu ya, dipindah tugaskan per tanggal 1 Januari tahun 2025 gitu kan. Kemana? Karena perusahaannya pindah ke kota Bandung. Maka itu yang harus dilampirkan adalah surat pindah dari kantornya, dari perusahaannya, dan surat keterangan dari Disdukcapil asalnya, yaitu dari kota Jakarta gitu ya, dari Jakarta, yang menyatakan bahwa memang proses atau sudah pindah ke kota Bandung, seperti itu. Artinya apa? Berarti artinya kalau dia sudah punya kartu keluarga kota Bandung, itu pasti kakak kota Bandungnya itu adalah kurang dari 1 tahun. Kenapa? Karena kan dia itu bisa diakui melalui jalur mutasi itu paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB atau SPMB ya. SPMB seperti itu ya. Nah, yang kedua untuk jalur mutasi itu untuk anak guru maupun anak tenaga kependidikan ini melampirkan surat keterangan belajar mengajar atau SKBM atau SK pegawai bagi tenaga kependidikan. Dan itu pun hanya bisa mendaftar pada sekolah atau tempat kerja, tempat orang tuanya bekerja, seperti itu. Jadi tidak bisa misalkan saya katakanlah misalkan guru SMP 15 gitu ya, kemudian mau daftar ke mana Bu Mia, misalkan SMP 12 atau misalkan SMP 1 gitu kan, karena saya mengajarnya adalah di SMP 15. Itu yang dimaksud dalam jalur mutasi. Pak Patah, apakah ini terbatas hanya yang di instansi pemerintahan? Kalau yang swasta bisa juga? Bisa. Jadi tidak hanya berlaku atau tidak hanya diperuntukkan untuk instansi pemerintah ya, seperti misalkan PNS, TNI, Polri, tidak. Tetapi juga untuk yang swasta. Misalkan yang tadi saya sebutkan, perusahaannya itu pindah gitu ya, dipindahkan misalkan, atau pegawai BUMN nih, misalkan bank ya. Misalkan bank dia dari Bank Mandiri di cabang Cirebon itu dipindahkan, dimutasikan ke cabang Kota Bandung. Itu bisa seperti itu gitu ya. Nah, itu untuk jalur mutasi yang kuotanya itu 5%. Nanti kita akan sosialisasikan itu berdasarkan per jalur biar nanti diskusinya itu lebih intens ya, lebih fokus di tiap jalur. Sekarang hanya untuk gambaran umumnya saja gitu. Nah, untuk domisili bisa dilihat di layar berikut. Untuk wilayah domisili SD itu terbagi menjadi 8. Ya. Nah, ini wilayah domisili A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian ini kecamatan-kecamatannya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mia untuk untuk pilihan pertama di jenjang SD itu adalah untuk
dia memilih sekolah yang terdekat yaitu di 1000 meter ya. Untuk pilihan keduanya itu di wilayah domisilinya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada nih perbatasan-perbatasan untuk radius yang 1000 meter ya dianggap satu domisili atau satu wilayah seperti itu. Misalkan saya di wilayahnya di Cibenying Kaler ya gitu. Tetapi saya mau daftar itu ke wilayah domisilinya yang A karena lebih dekat katakanlah. Kalau misalkan itu di bawah 1 km atau 1000 meter, maka itu dianggap satu wilayah domisili. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk wilayah domisili SMP, ini ada 4 wilayah ya, yaitu dari A, B, C, dan D. Dimulai dari mungkin Kecamatan Sumber Bandung sampai pada Cidadap, itu masuk pada wilayah domisili A dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk SD itu 1000 meter dianggap satu wilayah domisili. Nah, untuk SMP kalau radiusnya 3000 meter atau 3 km di perbatasan yang tadi wilayah domisili itu dianggap satu wilayah domisili seperti itu. Misalkan ya itu misalkan di salah satu kecamatan gitu ya, saya itu masuknya ke wilayah domisili B, tetapi ternyata ada sekolah nih yang lebih dekat itu dengan wilayah domisilinya di A. Ya, secara mungkin pembagian tadi kan tidak masuk nih, tetapi ya karena memang di bawah 3 km itu dianggap satu wilayah domisili. Nah, selanjutnya ini yang terakhir nih Bu Mia ya. Nah, ini adalah media sosialisasi kita. Nah, ini wargi Kota Bandung selalu simak ya YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung, kemudian Instagram, Facebook, kemudian juga Telegram, TikTok, kemudian juga di radio, press release, kemudian juga ada online chat di website SPMB. Itu adalah media sosialisasi SPMB dari panitia SPMB untuk memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada wargi Kota Bandung. Itu mungkin Bu Mia dan Teh Eca ya yang sudah kita sampaikan, mungkin cukup luas ya, cukup panjang. Betul. Itu menjadi sebuah gambaran untuk wargi Kota Bandung dan nanti kita akan bahas per jalur seperti itu. Kalau ada nanti mungkin ada pertanyaan, boleh nanti kita diskusikan. Sebetulnya pertanyaannya ini Pak Fata Bu Mia lebih ke persyaratan khusus. Persyaratan khusus ya. Jadi sebenarnya ada yang kalau misalkan kakak saya di luar Kota Bandung, saya mau sekolah di dalam Kota Bandung, itu kan sebetulnya bisa dijawab sekarang ya. Dan tadi sudah dijawab ya Bu ya, Pak ya. Nah tapi sekarang ini banyaknya kayak kalau misalnya saya tidak nilai rapot yang diambil itu mata pelajaran apa saja. Jadi kan itu lebih ke arah khusus. Cuma kalau misalnya tadi kan kalau misalkan kakak kita itu hilang, kata Bu Mia, dan akibat bencana alam dan bencana sosial, karena kan katanya kakak hilang itu masih bisa menggunakan surat keterangan domisili asalkan hilangnya itu akibat bencana alam dan bencana sosial. Kalau itu bisa kita bahas sekarang sembari ayah bunda di rumah juga mempersiapkan persyaratan umumnya seperti kakak, akte kelahiran, kartu keluarga orang tua. Itu sih pepatah Bu Mia. Iya, betul. Sepertinya sekarang yang harus disiapkan oleh ayah bunda, bapak ibu, dan masyarakat yang memang akan memasukkan putra-putrinya ke SD, TK, SD, SMP, tentunya dokumen-dokumen itu harus dipersiapkan. Yang tadi untuk kartu keluarga, kalau misalnya karena ada bencana banjir, kemudian kebakaran misalnya ya, itu terus hilang, bagaimana? Kalau di Kota Bandung, itu mudah, tinggal datang ke Disduk Capil dan minta untuk dicetak ulang. Iya. Dicetak ulang itu bisa keluar. Tapi seandainya tidak bisa dicetak ulang, bisa menggunakan surat keterangan domisili. Tapi kalau untuk di Kota Bandung saya yakin sudah ada aplikasi di Dinas Disduk Capil untuk bisa mencetak ulang kartu keluarga yang hilang, rusak ataupun ya terkena tadi bencana sosial. Nah, juga di Dinas Pendidikan Kota Bandung itu nanti akan ada tiga stand ya, ada 3 dinas gitu kan yang akan standby, yaitu adalah Dinas Pendidikan tentunya, kemudian juga Dinas Sosial dan Disduk Capil. Jadi kalau di Kota Bandung ini memang tinggal datang saja, kemudian nanti akan dibantu oleh Disduk Capil seperti itu sih sebetulnya ya gitu. Jadi
sebenarnya tidak memerlukan lagi surat keterangan domisili kalau di Kota Bandung gitu ya. Jadi kalaupun memang katakanlah nggak bisa gitu ya, nah surat keterangan domisili itu hanya untuk diperuntukkan bagi dua keadaan, yaitu adalah bencana alam dan bencana sosial gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau kita karena sudah ini ya, sudah berkoordinasi, terintegrasi gitu ya, Dan sehingga data sudah sinkron ya Pak datanya ya? kita juga udah sinkron seperti Jadi itu. sebenarnya kalau itu tuh kita bisa bantu selama proses SPMB ini. Iya Iya, betul. Terus tambahan lagi tadi ya mengenai kesahan dokumen. Nah, untuk tadi kan persyaratan umumnya adalah usia. Nah, usia itu tentunya ditetapkan atau untuk keabsahan usia itu kan berdasarkan akta Akte, kelahiran. Nah, bagaimana kalau aktenya nggak ada, tapi masih hanya memiliki surat kenal lahir, bisa nggak daftar gitu ya? Itu masih bisa menggunakan surat kenal lahir, tapi surat kenal lahirnya harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Ya. Ya, tapi pastikan sebenarnya masih ada waktu, pastikan putra-putri ibu dan bapak sudah memiliki akta. Ya, itu yang harus dibuatkan. Saya kira tidak sampai waktunya panjang untuk membuat akta kelahiran apabila sudah punya surat kenal lahir. Gitu, Karena nanti pendataan di tanggal 19 Mei. Iya. Ya, Pak, ya, Bu, ya. 19 Mei sampai 20 Juni 20 masih ada Juni. waktu. Silakan penuhi dulu persyaratan-persyaratan yang harus nanti diunggah, KTP, KK, akte kenal lahir, ya, dan juga persyaratan lainnya sesuai dengan jalurnya. Iya. Kalau misalnya ini orang tuanya bercerai, Pak Pata, Ibu Mia, dan berarti anaknya ikut ke ibunya, berarti kan kartu keluarganya baru atau seperti apa? Kalau misalnya kartu keluarganya baru dan orang tuanya bercerai, itu sistem dia untuk melakukan pendataan itu seperti apa, Pak? Untuk mempersiapkan si persyaratan umumnya gitu. Tadi sudah disebutkan ya Teh Echa terkait bagaimana ini ketentuan kartu keluarga. Jadi kalau misalkan kartu keluarganya itu diakibatkan karena orang tuanya berpisah, itu tinggal melampirkan sebetulnya surat keterangan Cerai. atau akte cerai ya. Berarti akte itu cerai. diperlukan surat keterangan. Ya, diperlukan. Ini tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Mia pada terkait yang tadi dibahas oleh keabsahan kartu keluarga itu ya. Keabsahan dokumen kartu keluarga. Itu tinggal dilampirkan itu, maka sebetulnya anak itu satu kakak dengan orang tuanya, baik itu ayahnya saja maupun ibunya seperti itu. Jadi itu mah nggak masalah sih sebetulnya ya. Yang penting ya tadi ketentuannya. Kalau dia akan menggunakan jalur domisili, artinya satu tahun sebelum pendaftaran SPMB seperti itu. Ya. Kalau di luar jalur domisili, kartu keluarganya tidak ada ketentuan sebelum tanggal 23 Juni 2020. Yang penting kakaknya kakak Yang Kota penting Bandung. kakaknya Kota Bandung. Nah, bagaimana dengan yang penduduk luar Kota Bandung? Ya, dia tidak memiliki kartu keluarga Kota Bandung karena memang dia penduduk luar Kota Bandung yang sudah lama tinggal di Kota Bandung. Bisa tidak sih daftar ke sekolah negeri di Kota Bandung? Nah, untuk yang memiliki kartu keluarga luar Kota Bandung itu hanya bisa berkesempatan untuk mendaftar di sekolah-sekolah perbatasan seperti itu. Untuk jalur lainnya tidak ada, hanya kecuali mutasi ya. Kalau mutasi kan memang diperuntukkan bagi yang pindah tugas, tentunya kartu keluarganya memungkinkan memang dari luar Kota Bandung. Karena kalau nanti terbacanya dari dalam Kota Bandung, akhirnya tidak bisa ikut mutasi ya Pak Bu. Iya, betul. Nah, jadi itu pastikan karena memang banyak yang menyampaikan, wah kalau sekarang nih katanya zonasi diganti jadi domisili, berarti surat keterangan domisili pun bisa sudah bertahun-tahun di Kota Bandung, berdomisili di Kota Bandung, tapi kartu keluarganya masih di luar Kota Bandung. Itu tidak bisa mendaftar. Kenapa? Karena memang dokumen sah adalah kartu keluarga Kota Bandung yang betul-betul menyatakan bahwa penduduk calon murid baru itu adalah betul-betul berasal dari Kota Bandung. Jadi Teh Echa serta Bapak dan Ibu, kalau kita lihat, kita simak dari awal sampai tadi ya gitu. Berarti untuk SPMB di Kota Bandung itu syarat umumnya adalah kakak Kota Bandung. Titik. Kakaknya adalah kakak Kota Bandung semuanya. Ya, kalaupun misalkan ada kakak luar Kota Bandung, itu hanya bisa mendaftar pada sekolah perbatasan. Ya, pada sekolah perbatasan yang tadi disampaikan SMP itu ada 8,
kemudian SD itu ada 25, dan itu pun hanya memilih satu pilihan sekolah dan kuotanya 10% dari Kuota jalur domisili. kuota jalur domisili. Seperti itu ya. Jadi semuanya adalah KK Kota Bandung. Untuk domisili, jalur domisili, maka KK Kota Bandung yang diterbitkan paling singkat itu 1 tahun sebelum pendaftaran SPMB. Untuk jalur afirmasi, prestasi. untuk jalur prestasi ya itu kakaknya adalah kakak Kota Bandung saja. Jadi mau itu diterbitkan Sehari yang lalu gitu sehari ya. yang lalu atau 1 bulan yang lalu, yang penting kakaknya kakak Kota Bandung, maka dia bisa mendaftar di jalur afirmasi maupun jalur prestasi seperti itu. Atau juga misalkan jalur mutasi Teh Eca, yang tadi saya bilang. Nah, bisa nggak kalau misalkan jalur mutasi itu kakaknya adalah kakak Kota Bandung? Bisa jadi bisa. Kenapa tuh? Kenapa? Yang penting surat tugasnya. Ya, Iya. maka kakaknya itu adalah kakak Kota Bandung pasti kurang dari 1 tahun. Benar nggak? benar. Kurang dari 1 tahun. Dan dilampirkan dengan surat keterangan pindah dari instansi atau dari kantornya gitu. Jadi bisa jadi kayak gini. Misalkan karena dia itu warga yang sangat baik, ya tertib administrasi, per Desember tahun 2024 itu dipindahkan dari Jawa Tengah ke Kota Bandung, ya. Pada saat itu juga dia memproses kepindahan dan kartu keluarganya. Maka kartu keluarga dia udah dapat nih kartu keluarga Kota Bandung. Kartu keluarga Kota Bandungnya berarti kurang dari 1 tahun dong, ya kan? Betul. Karena pindahnya itu karena pindah tugas yang dimulai dari Desember tahun 2024. Berarti kan kurang dari 1 tahun. Nah, itu bisa mengikuti jalur mutasi seperti itu. Hanya nanti melampirkan surat keterangan pindah tugas dari instansi atau unit kerjanya. Iya, betul ya, gitu. Nah, gimana nih kalau kita lihat misalkan yang sudah-sudah gitu ya. Ini kartu keluarganya ini nggak pindah, cuma melampirkan surat pindah dari Di kantornya enggak pindah dari kantornya saja gitu. Tetap harus melampirkan surat keterangan dari Disdukcapil asalnya. Karena itu ketentuannya ya, warga Kota Bandung mau PPDB atau SPMB di mana saja gitu. Itu berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 itu seperti itu. Harus memenuhi 2 syarat administrasi, yaitu dari surat keterangan pindah dari instansi atau kantornya, dan yang kedua dari Disdukcapil asalnya, seperti itu. Jadi kalau memang tidak melampirkan surat keterangan dari Disdukcapil itu, si surat keterangan pindah unit kerja ini tidak akan diterima ya Pak? Iya, karena tidak memenuhi syarat administrasi seperti itu. Oke. Kalau misalkan dari studi kasus sebelumnya Pak Bu, untuk awal-awal sebelum pendataan ini, apa ada pertanyaan dari orang tua kah yang memang perlu untuk ayah bunda persiapkan terlebih dahulu? Nah, untuk pertanyaan itu sepertinya kita tunggu untuk sosialisasi berikutnya. Oke. Karena ini akan lebih panjang lagi, Betul, dan ini betul, sudah betul. mulai memasuki zuhur ya. Betul, Saya yakin betul. udah pada mau beristirahat nih warga Kota Bandung. Betul. Udah mau makan siang, melaksanakan ibadah sholat zuhur. Nah, saya kira nanti kita masih bisa bertemu lagi dengan saya, dengan Pak Pata, dengan Eca, untuk terus membersamai Ibu dan Bapak, Ayah Bunda, masyarakat Kota Bandung yang akan melaksanakan SPMB di tahun 2025 ini. Oke. Ya. Berarti untuk pertemuan live kali ini sudah cukup Pak Pata, Ibu Mia. Ya. Apa ada pesan yang ingin disampaikan dulu dari Pak Pata dan Ibu Mia? Kalau dari saya, warga Kota Bandung, mari kita mendapatkan informasi sejelas-jelasnya untuk menjadi bahan pertimbangan ya. Bapak dan Ibu mendaftarkan putra-putrinya ke SD, ke PAUD maupun ke SMP di Kota Bandung. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT Kepala Dinas, mari kita jaga integritas, mari kita awali integritas dari kita sebagai orang tua untuk mendaftarkan anak-anak kita di Kota Bandung. Ya. Dari Kalau Ibu. dari saya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga nanti pas pelaksanaan mulai dari pendataan itu Bapak dan Ibu sudah menyiapkan semuanya. Saja dari kami, terima kasih banyak.
kembalikan lagi pada Eca untuk Siap. bisa menutup. Terima kasih Pak Fatah dan Ibu Mia, dan mengingatkan kembali kepada ayah bunda di rumah bahwa jangan lupa untuk mempersiapkan dokumennya, dan jangan lupa untuk memantau terus media sosial Dinas Pendidikan Kota Bandung, mulai dari Instagram bdg.disdik dan juga bdg.pendidikan, terus juga ada YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung, WhatsApp channelnya, terus juga Telegram. Nah, karena nanti semua informasi akan disampaikan melalui media sosial Dinas Pendidikan Kota Bandung. Mungkin sekian untuk kehadiran kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan dapat menjadi bahan untuk ayah bunda dan dapat dipahami secara keseluruhan. Terakhir, Pak Fatah dan Ibu Mia, mari kita lambai-lambai dulu ke kamera. Dadah ayah bunda, terima kasih sudah hadir tetap semangat pada hari ya. ini. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.